Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan Presiden Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, yang ingin menjadikan bahasa Portugis sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah Indonesia. Pernah nggak kamu bayangkan di sekolah kita belajar bahasa Portugis? Ya, suara itu sekarang muncul dari kursi presiden. Prabowo mengajak kita untuk membuka peta baru nih. Bukan cuma bahasa Inggris atau Mandarin, tapi Portugis. Presiden Prabowo saat bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menyampaikan bahwa Brasil adalah mitra penting Indonesia. Dan sebagai wujudnya, ia memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia. Jadi, bukan wacana aja. Dalam pertemuan itu, udah ada instruksi ke Mendikdasmen dan Mendikti untuk menindaklanjutinya. Ketika Prabowo mengangkat wacana ini, langsung muncul kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Contohnya, Komisi X mengatakan bahwa bahasa Portugis ini belum cukup relevan dibanding bahasa Mandarin atau memperkuat bahasa Indonesia dulu. Publik pun mulai bertanya-tanya, kenapa Portugis? Manfaatnya untuk siapa? Dan bagaimana implementasinya? Menurut Prabowo, alasannya itu Brasil adalah mitra strategis dan penguasaan bahasa asing bisa jadi modal di pasar global. Selain itu, ia juga menyebut bahwa pendidikan bahasa bukan cuma soal komunikasi, tapi soal daya saing bangsa. Jadi, secara teoritis ini, jika anak kita menguasai bahasa, mereka akan punya keunggulan. Tapi, tantangannya juga besar. Siapa yang akan mengajar bahasa Portugis? Jadi, guru-guru khusus akan dibutuhkan. Apakah kurikulumnya akan ditambahkan atau menggantikan sesuatu? Dan, apakah siswa dan sekolahnya siap? Jadi, DPR menyeruti bahwa beban tambahan untuk guru dan siswa bisa muncul jika pelajaran baru diwajibkan. Secara ilmiah, penguasaan dua bahasa atau lebih mempunyai manfaat kognitif nih, seperti peningkatan fleksibilitas berpikir, kemampuan memecahkan masalah, dan daya ingat yang lebih baik. Artinya, ide memasukkan bahasa baru mempunyai dasar ilmiah, bukan sekedar tren, tapi bisa membantu kemampuan anak-anak kita yang akan bertambah. Tapi, meski manfaat bilingual sudah terbukti, tetap ada pertanyaan nih. Apakah bahasa Portugis menjadi pilihan paling tepat bagi Indonesia di masa sekarang? DPR menilai kalau bahasa Mandarin atau Inggris mungkin mempunyai return yang lebih cepat. Jadi, masyarakat perlu tahu, bukan cuma bahasa asing itu baik, tapi bahasa asing yang tepat dan implementasi yang baik. Dan dampak ke sekolah dan siswa jika memang bahasa Portugis dijadikan sebagai pelajaran, yaitu kurikulum dan materi ajar harus dirancang ulang. Guru-guru harus dilatih, waktu belajar di sekolah bisa bertambah, atau harus memilih antara pelajaran baru atau pelajaran yang ada. Dan publik bakal bertanya, apakah ini menguntungkan siswa? Atau apakah cuma menambah beban? Dan jika kebijakan diputuskan tanpa kajian matang, bisa terjadi frustasi di lapangan, yaitu siswa kebingungan, guru kewalahan, dan dana-dana akan terbuang. Kebijakan yang cepat yang diberlakukan tanpa kesiapan justru bisa melemahkan sistem pendidikan. Jadi penting nih untuk implementasi yang tertata, bukan cuma pengumuman Grammy aja. Jadi yang bisa kita lihat ke depannya ini adalah kajian lebih lanjut dari Kemendikbud atau lembaga lain. Apakah bahasa Portugis ini memang akan menjadi wajib atau pilihan ekstrakurikuler?
dan bagaimana anggaran untuk guru, buku, dan training. Dan perlunya monitor apa efeknya terhadap siswa. Apakah kemampuannya akan naik atau malah terbebani. Jadi, ini bukan sekedar ide, tapi akan diuji di lapangan. Dan sebagai orang tua nih, kita bisa bertanya pada sekolah di daerah kita. Apakah sudah ada persiapan untuk bahasa Portugis ini? Apakah guru-gurunya udah siap? Apakah ada pilihan atau wajib? Dan karena ujungnya, kebijakan ini bisa mempengaruhi anak kita, waktu belajarnya, beban sekolahnya, dan masa depan mereka. Jadi, begitulah, kebijakan untuk memasukkan bahasa Portugis bukan sekedar perubahan kecil, tapi ini menjadi potensi gelombang besar di pendidikan kita. Apakah ini ide brilian yang akan membuka kesempatan baru, atau menjadi beban baru bagi sistem dan siswa-siswa kita? Yang pasti, kita sebagai masyarakat harus ikut memantau, bertanya, dan memastikan bahwa semua langkah bukan sekedar simbolis, tapi benar-benar membawa manfaat. Jadi kita semua mempunyai bagian dalam masa depan pendidikan anak bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.